Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Burhanuddin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang langge, lang, dan parol. Ketiga istilah itu sebenarnya diajukan oleh Saussure yang diambil dari bahasa Inggris dalam rangka untuk memudahkan para ahli bahasa dalam upaya menjelaskan fenomena kebahasaan. Istilah lange itu diartikan sebagai bahasa sebagai sifat khas makhluk manusia. Jadi hanya manusia yang memiliki bahasa. Memang hewan atau binatang memiliki bahasa, tetapi sifat-sifat bahasa manusia pada hakikatnya berbeda dengan sifat bahasa binatang. Bahasa binatang itu tidak berkembang, sedangkan bahasa manusia itu berkembang. Selain bersifat dinamis, bahasa memiliki sifat-sifat lain, misalnya konvensional, diujarkan, kemudian bersifat arbitrer dan lain-lain. Nah, itulah makna eh, istilah langge. Jadi istilah langge itu berkaitan sifatnya sangat abstrak. Kemudian istilah kedua disebut dengan lang. Lang ini agak sedikit abstrak jika langge itu sangat abstrak. Nah, lang itu didefinisikan sebagai suatu bahasa tertentu atau mengacu kepada salah satu bahasa. Jadi dalam hal ini dia berbicara tentang sistem bahasa itu. Karena dia berbicara tentang sistem bahasa itu, maka dia bersifat agak abstrak. Ada di pikiran atau kepala penutur bahasa itu. Oleh karena itu istilah lang ini mengacu pada misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan sebagainya. Yang ketiga ada istilah parol. Parol adalah bentuk konkret suatu bahasa. Karena dia berbentuk konkret, maka dia berupa ujaran atau tuturan. Dan parol inilah yang menjadi objek dari studi linguistik sebagai suatu bidang ilmu. Untuk membedakan lebih lanjut tentang istilah lang dan parol, kita dapat menjelaskannya pada bidang fonologi misalnya, kita mengenal istilah fonem dan fon. Fonem itu adalah satuan bahasa terkecil yang tidak mengandung arti ber, dan berfungsi membedakan arti atau makna. Fonem juga dapat kita definisikan sebagai abstraksi dari suatu bunyi atau beberapa fon, karena bisa jadi suatu fonem itu memiliki satu atau lebih dari satu fon. Sedangkan ada istilah fon dalam studi fonologi. Fon itu adalah bentuk konkret dari suatu fonem, ya, bentuk konkret dari suatu fonem atau realisasi dari suatu fonem. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada fonem O. Fonem O ini dia punya punya alofon, yaitu ada fon O dan ada fon O. Fon O itu adalah misalnya pada kata toko. Fon O pada kata tokoh yang berarti pahlawan, toko itu tempat belanja. Lalu yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu yang tampak itu adalah berupa ujaran, yang ada itu adalah bunyi pon O dan pon O. Jadi yang diucapkan itu bukan fonem O, bukan. Tetapi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pon. Nah, jadi dalam konteks ini dapat dipahami
bahwa istilah lang analog dengan istilah ponem dalam studi fonologi dan parol itu analog dengan istilah pon. Jadi pon itu berbentuk konkret, sedangkan ponem itu agak abstrak, dia hanya ada dalam pikiran penutur bahasa itu. Contoh yang kedua misalnya kita ambil dalam bidang morfologi. Kita mengenal morfem menasal. Morfem menasal ini memiliki variasi, yaitu mem, kemudian men, meng, ya, kemudian bisa juga menge, ya, dan me sendiri, ya. Nah, mem itu seperti kita tahu ya, dia muncul pada misalnya membaca, ya, kemudian men itu pada mendaki, lalu meng itu pada menggali. Nah, morfem itu didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengandung arti, ya, satuan bahasa yang mengandung arti, atau dapat juga didefinisikan sebagai abstraksi dari suatu morf atau beberapa morf, karena bisa jadi morfem menasal, bisa jadi morfem itu memiliki satu morfnya. Misalnya morfem i pada kata takuti itu memiliki satu morf, yaitu i itu sendiri, ya. Oleh karena itu morfem menasal itu sifatnya agak abstrak, hanya ada dalam pikiran penuturnya. Dalam konteks itulah istilah lang itu mengacu. Begitu juga parol. Parol itu yang konkret dalam kehidupan sehari-hari yang ada itu ya mem pada kata membaca, men pada mendaki, dan meng pada kata menggali. Dan bentuk konkret inilah yang dimaksud dengan parol. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, berjumpa kembali pada saluran Sahabat Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.